Gak apa-apa Pak, ini cuman bercanda ya Pak. Bercanda, bercanda. Pak Kiai dari tadi ngebatin. Ya Allah mumpuni bocah centil pisan. Punten Kiai, sebenarnya saya udah dibilangin sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil Kiai. Sebenarnya sore hari ini saya udah agak sedikit mareni, cuma kadang-kadang kelepian Pak. Layang ger ora centil, ora lenje, ora liake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Qodis yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya, wabil akhos kepada Al Ustadz Ridwan yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, wabil akhos Al Ustadz Kunadi, Al Ustadz Haji Itam yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada Al Ustadz Arifin selaku Ketua DKM Darul Maksum yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para kiai ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Agus Maskur selaku Wakil Bupati Kabupaten Subang, alhamdulillah hadir secara langsung. Satu kehormatan bagi kami, keluarga besar masyarakat Kampung Babakan Maja, Desa Ciasem Tengah, karawuhan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Subang. Saya minta tepuk tangan dulu dong, kangge apresiasi kepada panitia. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Subang, Bapak Haji Agus Maskur, menjadikan ghiroh tambah semangat ibadah pengajian hari ini. Amin Allahumma. Wakil Bupati Kabupaten Subang Bapak Haji Agus Maskur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ciasem, wabil akhos Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Alhamdulillah hadir secara langsung Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Ciasem, Bapak Kompol, terima kasih telah hadir. Wabil akhos kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa Ciasem Tengah. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu panjenenganipun Bapak Mistarangun selaku Kepala Desa Ciasem Tengah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciasem Tengah beserta perangkatnya Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OG, Bapak RT di Desa Ciasem Tengah. Moga-moga berkah napangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Nur Jalil dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Jami Darul Maksum. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia-panitia yang begitu luar biasa, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar panitia tansah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, semerambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma.
Wabil akhos kepada Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Ciasem Tengah, keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, baik PAC ataupun Ranting Ciasem Tengah yang kami hormati. Wabil akhos kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Denwatser yang kami banggakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU. Wabil akhos kepada Irbama, Ikatan Remaja Babakan Maja yang telah ikut berpartisipasi guna menjalankan tugas dan kewajibannya hari ini yang kami hormati dan yang kami banggakan. Tak lupa kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur ringkah manfaat barokah, diberikan ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Sadayana para tamu undangan nu masih nangtung berdiri jumeneng ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada calik lenggah geleasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit moga-moga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudune ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada sadayana santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri nu perawan-perawan moga-moga cepet payu laki, bujang-bujang cepet payu rabi, duda janda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendika akan as-sawab udru ta'ab, gedene ganjaran ikut tergantung dari besarnya tingkat kesulitan di dalam ibadah. Hari ini nu hadir di dia majelis, nu kepanasan kena panon poe, kepanasan kena serengenge, sampai deleweran keringete, blobor celake, mudah-mudahan dadi melum blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Saya orangnya enggak tegaan ibu, jadi berhubung panjenengan nangtung berdiri, kepanasan, saya enggak tega, berarti ngajinya enggak usah lama-lama. Kan saya orangnya enggak tegaan. Tingali. Nu di sebelah kanan kapanasan kabeh ibu. Jadi saya orangnya enggak tegaan. Ngajinya mau sebentar apa lama? Bentar sampein protes ikut patungan tuh. Melurun. Ya Allah, jadi ke judulnya nyong kiai urunan. Moga-moga singgawa barokah. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sedelat apa sing suwe? Sebentar ki wong Jawa apa wong Sunda? Oh, ayah Sunda. Ayah Jawa. Wong Jawa yakin angkene? Ya Allah. Jadi hapunten pisan ieu bahasana abi tiasa bahasa Sunda pawabub. Biasana cuman saalit wungkul. Jadi hapunten ya bahasana mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Inggris? Saya disuruh pakai bahasa Inggris tajil baping di tengah tuh. Saya ditantang pakai bahasa Inggris, oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace so we can get together on the Babakan Maja, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fitini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma.
Sampean amin keprok emang tahu artinya? Berhubung tenyaho, jenengan gak paham bahasa Inggris, saya juga bahasa Inggrisnya cuman mung-mungan. Jadi ya bahasana campur sari wae, mohon. Mohon ngajinya mau sebentar apa lama? Ukurannya lama di kecamatan Ciasem sampai berapa jam? Berapa jam? Saya naik jam 2 kurang 10 menit. Berarti nanti handapnya jam berapa? Kah? Jam 5. Masya Allah. Naiknya jam 2 turun jam 5. Berarti ngajinya 3 jam. Sebentar saya mau cari pembelaan. Hapunten Kiai ajengan Pak Ustadz di dia di Ciasem Tengah. Babakan maja emang aya mubalighah ceramah sampai 3 jam aya Kiai. Jangan jadi tukang kompor sampean. Kiai baru senyum aja udah jujur. Pak Wabub, mohon izin. Pak Wabub yang mana Pak Wabub? Oh, pakai koko putih. Subhanallah. Ganteng tapi lagi hamil 8 bulan setengah. Tenang naon gak usah ditahan napasnya Pak Wabub. Udah biarin aja slow. Kalau wakil bupatinya subur, tandanya masyarakat Subang makmur. Allahumma. Allahumma. Napasnya biasa aja Pak Wabub. Pak Wabub mohon izin Pak Wabub. Saya mau tanya Pak Wabub. Di Kabupaten Subang emang aya kiai ceramah 3 jam aya Pak? Senyumnya Pak Haji Agus Maskur mencurigakan. Ini senyuman ngebelain warganya. Mau dijawab aya. Kuatos. Bentar. Aya naon ieu Bapak? Masya Allah. Sabar. Banser nggak usah pakai emosi. Namanya orang kepengin lihat mumpuni kan penasaran ya Bu. Kepengin lihat mumpuni ya Bu. Ya alhamdulillah Pak Wabub Kiai beginilah resikonya jadi wong ayu. Ya nyatanya kepengin lihat. Oh, di Pengkersana juga aya jalmi ya Allah. Sebelah sono. Assalamualaikum. Yang pojok halo. Di handap pohon pete halo. Ya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Ente kebagian snack? Hapunten pisan saya mewakili panitia, mewakili kuwu kepala desa Ciasem Tengah. Hapunten pisan kalau panjenengan sadayana ente kebagian snack kabeh. Soalnya kalau panitia Pak Kuwu Ciasem Tengah bikin snack sampai 7.250 setengah. Karunya kepala desanya kudu adol bengkok dingin. Maaf ya Bu. Dah, sekarang yang belakang walaupun kebagian raine mumpuni, nu paling penting suarana jelas. Mohon bisa dilanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana? Sampai lupa saya. Oh iya, Pak Wabub senyumnya mencurigakan. Saya tanya di Kabupaten Subang emang aya kiai ceramah sampai 3 jam. Jawabannya Pak Wabub itu mencurigakan. Dijawab ente aya. Kuatos Bu. Besok ente dipilih dijawab aya. Kuatos ngapusi mumpuni. Jadi hapunten pisan saya tanya kepada jenengan sadaya sampai belakang. Assalamualaikum. Ciasem tengah sini emang aya kiai ceramah 3 jam? Aya. Kiai saha? Sabah? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Pengundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma.
Allahumma cinta kepada Kanjeng Nabi gak pandang waktu, gak pandang hari. Kita cinta kepada Kanjeng Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi ternyata kita cinta kepada Kanjeng Nabi sampai kita pun mengikuti sifat dan sikapnya Kanjeng Nabi dawuh, jadi manusia kudu mastata'tum. Saya ulang, jadi manusia kudu mastata'tum, yang bisa ngukur diri kita sendiri ya kita sendiri. Sebab man arafa nafsih arafa rabbih. Orang kalau bisa membaca dengan kemampuan diri sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kekarepan Gusti Ilahi Rabbi. Mohon izin maaf, hari ini banyak orang yang lupa status. Padahal tiap hari pengajian, tiap hari cari ma'isyah kerja, tiap hari rutinan, tapi terkadang banyak orang lupa status. Padahal kalau tiap hari tos ngaji, berarti kita diajak menjadi orang nu beruntung. Saha orang-orang nu beruntung? Orang yang beruntungnya eta kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai Indonesia udah 78 tahun merdeka, kita tos masuk ke 1445 Hijriah, malah jadi orang nu celaka. Saha orang nu celaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang nu celaka, jadi orang merugi wae jangan sampai. Saha orang-orang nu merugi? Kehidupan sekarang masih sarua kayak kehidupan kemarin. Masa taunya tos ganti masih punya prinsip, aku masih seperti yang kalau masih sarua kayak yang kemarin namanya rugi. Rugi. Kita diajak jadi orang-orang nu beruntung. Maka Kanjeng Nabi titip pesan sama kita, jadidis safina fa innal bahra amik wa khuzi zada kamilan fa innas safara ba'id. Pak Kapolsek manggut emang itu artinya Pak? Ya ampun Pak Kompol. Mohon izin ya Pak, insya Allah datang mawar 1 nanti pulang mawar 2 Pak. Insya Allah naik pangkat, sekarang lagi cari job dulu Pak. Mohon izin Pak, maaf ya Pak Kapolsek, kemarin kakak saya itu nyalon polwan Pak. Pas nyalon polwan udah keterima tinggal administrasi, kiai kami melarang Pak, kakak saya nggak boleh jadi polwan karena kakak saya itu laki-laki Pak. Pak Wabub nggak usah marah, itu botol nggak salah, ngapain dibanting Pak? Ya kan bener Pak, yai kami melarang kalau kakak saya laki-laki nyalon polwan menyalahi kodrat namanya. Akhirnya saya Pak yang nerusin jadi polwan. Udah masuk tuh saya ke akademi kepolisian Bu, tapi udah masuk ke akademi kepolisian, ya Allah saya nggak diterima Bu. Gak masuk saya di akademi kepolisian, pertama tingginya gak nyandak, yang kedua untu saya pating cerongok Bu, gak masuk saya. Tapi mah saya orangnya gak putus asaan, katanya ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayu barang no manfaat, wasta'in billah, kalau ayah masalah minta pertolongan sama Gusti. Nu paling penting wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan ngeleler, jangan sungkanan. Semangat nyambut gawe. Saya nggak putus asa, ditolak di akademi kepolisian, saya mikir nggak dapat jabatannya kudu jadi istrinya. Saya ngebet kan waktu itu kepingin jadi bayangkari istri polisi Ibu. Saya ngapalin sumpahnya polisi Pak Kompol.
Saya ngapalin sumpahnya polisi begini. Tribrata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Kompol? Undang saya di markas Anda. Kalau pengen tahu ya undang sorangan. Modal atuh. Salu ala Nabi Muhammad. Kalau Pak Babinsa besok lagi Pak, dari raut wajahnya aja saya udah kasihan banget Pak. Jangankan wajahnya Pak tentara, saya baru lihat dadanya Pak Babinsa. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Lanjutnya besok aja Pak. Ya, kunaon. Ya panitia mohon izin, ternyata ada sehelai kain sutra yang menutupi merongos saya. Jadi ibu-ibu pada protes, bisa nanti dibantu oleh panitia. Iya, dijiret baik anu ce sartina. Ya betul ibu ya Allah cerdas banget. Ini biasa megang muntir-muntir ini pasti ibu ini. Oh iya, terima kasih alhamdulillah tetangganya ce sartina. Derek seneng nih kalau begini ngajinya sampai jam 5 sore betulan. Berarti sholat asarnya setengah genep. Ya Allah, betul Kiai. Orang Ciasem Tengah kalau sholat asar jam setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Tansa gawa manfaat, gawa barokah, gawa maslahah. Amin Allahumma. Ya deh. Oke, shollu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan sama Abi Dzar, jadidis safinah fa innal bakhru amik wa khuzizada kamilan fa innas safara ba'id. Kenapa Abi Dzar yang dititipi pesan? Siapa Abi Dzar? Abi Dzar itu sahabat Kanjeng Nabi, disebut Sa'dziroh. Dziroh itu lengan ibu. Jadi ternyata ada sahabat Nabi yang agak pendek badannya. Pendek badannya cara sini nyebutnya naon? Kakak? Kerdil, naon? Bogel. Cebol. Kah? Kecentet. Kecentet. Bahasa planet mana tuh kecentet? Kuntet. Bahasanya kayak orang planet Mars sono. Kuntet. Tapi kuntet bukan sembarang kuntet, orang sahabatnya Nabi. Sebenarnya ada dilarang sama Kanjeng Nabi, Abi Dzar itu nggak boleh ngebawain sandalnya Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Abi Dzar ini ngebut, pokoknya saya ngebawain sandal Kanjeng Nabi kemana-mana tuh. Kalau Kanjeng Nabi masuk ke masjid, nanti kalau lagi tindakan sandalnya Kanjeng Nabi dibawa, ditaruh di pundaknya. Jadi ternyata sandal Kanjeng Nabi sama Abi Dzar itu panjangnya hampir sama ibu. Tapi semangat banget kemana-mana bawa sandalnya Kanjeng Nabi itu. Maka akhirnya Kanjeng Nabi justru sering titip pesan kepada Abi Dzar. Termasuk tadi ungkapan jadidis safinah fa innal bakhru amik wa khuzizada kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kenapa disuruh ngedandanin perahu? Kenapa kon pada golet bekal sangu? Karena kalau udah ketemu hari ini, mestinya kita berharap masih ketemu dengan hari besok. Betul? Betul? Secara tidak langsung umur kita memang bertambah, tapi kesempatan urip nang alam dunia niki berkurang. Rambutna putih wis wayahe mulih, mripate lamur wis perek karo kubur, untune ompong wis enggal ngerong.
Tapi nu tua-tua gak usah kecil hati, nu muda-muda gak usah sombong kemaki. Sebab yang namanya mati, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya ajal mencabutku, nyawa nggak bisa diundur, mati nggak bisa dimajukan. Namanya mati datangnya tidak disangka, tidak terduga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa, utawi kula kering jenengan duluan mangga. Ikhlas, saya ikhlas, kan udah saya balik tadi Bu. Maka menurut rumus kitab Nasaihul Ibad, kalau udah punya kebiasaan nusae, jangan pernah punya pikiran ingin menyudahi atau ingin berhenti. Contoh nih, udah biasa sholat jamaah di Masjid Jami Darul Ma'thum, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara itu cocok karo imame. Ayah Didi, ayah orang begitu. Ayah, angkat orang nah angkat. Gara-gara pilihan kuwu, beda pilihan, biasanya sholat jamaah jadi ente sholat jamaah. Deneng wingi tanggane kula anak sing sae ibu pilihan presiden, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning. Kalau udah punya kebiasaan nusae, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti atau ingin menyudahi. Rehat sejenak gak apa-apa, tapi jangan pernah punya pikiran ingin berhenti. Karena rumus kitab Nasaihul Ibad udah biasa tuh salat jamaah di Masjid Darul Ma'thum. Sewaktu-waktu sakit keras gak bisa angkat jamaah di Masjid Darul Ma'thum, walaupun sholatnya di rumah, ganjarannya pahalana besarnya bagaikan sholat jamaah di masjid walaupun sholatnya di rumah. Karena udah punya kebiasaan nusae sholat jamaah di Masjid Darul Ma'thum. Maka hari ini banyak orang yang lupa status. Hari ini kita banyak orang yang lupa diri. Sugihkah kita? Miskinkah kita? Melaratkah kita? Mampukah kita? Saha orang nusugih? Wong sugih itu dalam belanja sehari buat beli beras, setor listrik, mangan bocah sekolah, gonyangoni bocah pada sekolah, bayar gas LPG, setor arisan, setor listrik, beli bumbon dapur, satu hari jatah belanja 300.000. Senyumnya mencurigakan Bu. Assalamualaikum. Jatah belanja ibu kalau satu hari 300.000 itu cukup apa lebih? Lebih. 300.000 sedina lebih. Ya Allah, bener-bener wong wadon tiasa ora bisa diajak kompromi. Bisane aku Bu ngomong jatah belanja sedina 300.000, aku ki lagi mbelani sampean. Benar-benar wong wadon nek durung di briefing kayak iki. Jadi aku ngomong jatah belanja 300.000 supaya jatah belanja nih sampun ki ditambahi. Berarti wong wadon nang Ciasem Tengah, Babakan Maja, jujur qanaah, bahkan perempuan-perempuan solihah. Tepuk tangan dulu dong. Mantep, mantep, mantep. Oke. Jadi kalau 300.000 satu hari itu lebih berarti tak duna setitik ye. 200.000 sedina cukup. Oke 200.000 cukup. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta 600. Di pojok dumeh kepanasan. Jadi lagi orang bisa gue mikir 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Tanggane Cuk Sartina. Berarti
kalau di Ciasem Tengah ayah kepala rumah tangga dalam 1 bulan pendapatannya lebih dari 5 juta, itu termasuk kategori wong sugih. Sugih. Contohnya, maaf ya anu Pak Wabub. Hapunten pisan Pak Wabub, ini rencana ngajinya juga sampai jam 5 sore Pak Wabub. Malah jam genap. Nantang katanya mau jam genap ya. Emang mau nambahin berapa Pak Wabub? Nambahin ikhlasnya gitu maksudnya. Ibu pikirannya ke sono-sono. Mohon izin Pak Wabub, saya mau tanya, memang ini privacy sih, tapi ya masyarakat dan warga kudu tahu dan kudu ngerti. Bok jere sapa besok anak kita generasi di desa Babakan Maja ayah nu nerusin jadi bupati atau wakil bupati, betul Bu? Begini Pak Wabub, Pak Haji Agus Maskur, saya mau tanya ya, kalau jadi Wabub Kabupaten Subang gaji sebulan itu sabarah? Kalau kelas Kapolsek mah insya Allah 1 bulan 6 sampai 7 juta plus potongan cicilan. Kalau ku 3,5 juta plus bengkok-bengkok nah sekalian. Sekarang taya bengkok berarti 5 sampai 6 juta jatah 1 bulan. Nah, wakil bupati tuh kita belum ada yang tahu, ya kan? Maaf ya Pak Wabub, ya Allah. Ya deh, boleh dijawab Pak Wabub. Berapa Pak? Oh ada wireless. Berharta dan inilah. Berarti kalau berharta. Berarti gaji wakil bupati 5,3 juta per bulan. Itu seluruh dunia. Seluruh Indonesia. Gak apa-apa Pak, mudah-mudahan nu bersih Pak, nu toyib, nu barokah. Besok Bapak Haji Agus Maskur saya doakan jadi Bupati Subang. Saya jadi wakilnya. Gak apa-apa Pak, ini cuman bercanda ya Pak. Bercanda. Pak Kiai dari tadi ngebatin. Ya Allah, mumpuni bocah centil pisan. Punten Kiai, sebenarnya saya udah dibilangin sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil Kiai. Sebenarnya sore hari ini saya udah agak sedikit mareni, cuma kadang-kadang kelepian Pak. Layang ger ora centil, ora lenje, ora liake. Ake jamaah maksudnya shollu ala Nabi Muhammad. Belanja 1 bulan 5 sampai 6 juta. Jadi kalau ada bapak-bapak di Kabupaten Subang pendapatan 1 bulan lebih dari 5 juta itu termasuk kategori sugih. Berarti wakil Bupati Haji Agus Maskur termasuk wong sugih. Wong sugih sifatnya kudu seneng sedekah. Wong sugih sifatnya kudu seneng nyoh. Kalau yang sugih sifatnya seneng sodako, nu fakir saha? Fakir itu bisa kerja Wak, sehat badannya, sehat mentalnya, tapi nggak dapat lapangan pekerjaan. Akhirnya nggak punya lewian harta, nggak punya lewian sisa warisan, gak bisa kerja karena gak kebagian pekerjaan, itu termasuk kategori fakir. Miskin saha bisa kerja dan bisa punya pekerjaan, tapi di dalam bekerja sehari, hasil sehari gak bisa mencukupi kebutuhan sehari, itu namanya miskin. Du'afa itu siapa? Du'afa itu orang yang do'if. Do'if itu artinya lemah. Jadi orang nu du'afa adalah orang nu lemah. Lemah apa nih? Syahwat.
Bener-bener ge nggone ngaji bisa sampai jam 5 sore temenan kalau ge. Bisa-bisanya na wong du'afa lemah syahwate ge. Ketemu pirang perkara. Ini marakna ceramah nanggone babakan maja wetengku tambah kencot yakin. Du'afa iku wong lemah mentale, lemah fisike. Maaf ya. Lahir dalam keadaan autis, maaf. Keterbelakangan mental punten. Itu kategori orang du'afa. Ada pula tadinya sehat mentalnya, tiba-tiba stres, depresi berat, hingga mengakibatkan dia gila, stres, gemblung, sinting alias pentir. Itu termasuk kategori orang nu du'afa. Ada pula mentalnya sehat tapi fisiknya maaf cacat, disabilitas, kakinya buntung, maaf, tangannya buntung punten, ataupun matanya buta, itu masuk kategori orang nu du'afa. Si fakir miskin du'afa sifatnya yang sabar narima, nu yang sugih sifatnya kudu pada senang sodako. Tidak ada saya niat membandingkan status strata sosial di masyarakat, tapi sering kejadian di masyarakat orang sekarang lupa status ibu. Wong maaf kategori pendapatannya masih miskin, kalau berangkat kondangan guayane kayak wong sugih. Gelang selengen di tenggok kabeh, ali-aline sekeong-keong, kalung panjang nyampe wudel, udah jilbaban nanting-nantingin nang jaba. Kadang-kadang saya tuh Herman, ya heran, udah anting-antingan jilbabe iki dianting-antingi, emang dicantelin mana begitu? Stylish silahkan, fashionable monggo, mengikuti zaman nggak ada yang melarang. Karena di dalam rizki kita ada hak kita untuk bahagia. Saya ulang, di dalam rizki kita ada hak kita untuk bahagia. Tapi kan mastata'tum kata Nabi, ngukur kemampuan. Jangan memaksakan kehendak. Rapi itu kan gak harus mewah, rajin itu gak harus glamor. Asal pun bajunya sederhana tapi menjaganya betul-betul sae, kan ditingali jadi resep. Betul ibu? Banyak orang zaman sekarang memaksakan kehendak hanya gara-gara ingin mengikuti arus zaman. Akhirnya kalau berangkat plesir guayane kayak wong sugih, pendapatannya si miskin, hobine healing. Tapi giliran apa BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Ya maaf punten, kirane masih doyan BLT, masih doyan PKH, ya jangan memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PCX. Ana sing ngejawab, mumpuni. Motor kitane, sinyatori ya kitane. Ngapain repot karo urusan motore tanggane. Iri, bo bilang bos, siapa yang iri? Enggak mungkin iri, enggak mungkin dengki. Cuma ibu, Indonesia hari ini stres meningkat. Depresi di Indonesia begitu tinggi. Contoh kemarin di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya? Searching di berita ibu. Tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, nek nanti jelek. Dina dibanding-bandingin sama bojone tanggan. Bu, cari ma'isyah itu ya kerja ya ibadah. Zaman sekarang susah banget bu. Maka hari ini saya lihat alhamdulillah sawah-sawah di Kabupaten Subang, di tengah Indonesia kemarau, sungai kita alhamdulillah airnya lancar. Tepuk tangan dulu dong.
Gak usah kecil hati nu jadi petani, gak usah cilik hati nu jadi tukang becak, gak usah minder, gak usah insecure walaupun jadi tukang tandur. Kanjeng Nabi dawuh dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2. Afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Kenapa petani? Padahal Kanjeng Nabi seorang pedagang. Waktu kecil Kanjeng Nabi jadi pengembala kambing, ikut mbahnya. Ketika remaja ikut paman jadi saudagar. Harusnya Kanjeng Nabi membuat hadis belanin pedagang dong. Beliau seorang pedagang. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi adalah manusia ingkang pinunjul kekasihna Gusti Allah, orang yang maksum, bersih dari dosa, tapi masih tetap punya sifat basyariah Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa justru menjadi pedagang adalah mendistribusikan hasil pertanian. Maka Kanjeng Nabi dengan begitu adilnya sampai dawuh di dalam hadis, afdolul mukasabi, sautama-utamanya pekerjaan az-zura'atu, justru menjadi seorang petani. Kedua, pedagang. Ketiga, tukang kuli atau buruh atau ahli profesi. Dan justru yang nomor 4, yang paling akhir adalah seorang pejabat negara, pelayan pemerintah, pelayan masyarakat. Justru manggon nomor 4 paling akhir. Presiden nomor 4, petani nomor 1. Polisi nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, wakil bupati nomor, petani nomor, kuwu nomor, petani nomor. Keren apa keren? Mantep apa mantep? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, ternyata anak-anak kita generasi penerus bangsa hari ini tidak ada yang bercita-cita ingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak kita nggak mau jadi petani? Pertama, kita harus melihat fakta. Anak-anak kita lahir di zaman IT yang nggak mau pakai otot tapi maunya pakai otak. Hanya duduk di kursi, nggak harus ngeluarin keringat tapi hasilnya banyak. Ini sudah ganti zaman. Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman, Ibu. Tapi yang kedua, anak kita nggak mau jadi petani. Misalnya petani itu rekasa, harus punya skill mengolah tanah. Rumah tanduran gak mudah, cari pupuknya terkadang susah, bareng panen didol payune. Gak usah tanya di mana peran pemerintah. Kita masih jadi negara berkembang, belum bisa jadi negara maju, Ibu. Maaf punten. Maka hari ini saya menyampaikan begini, mohon izin, yang jadi petani nggak usah kecil hati, yang jadi tukang macul nggak usah minder, yang jadi tukang tandur nggak usah insecure. Karena jenengan petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok itu bukan pekerjaan niska. Saya ulang. Dan tukang deres, tukang macul, bakul kopi, tukang becak, sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, itu yang disebut pekerjaan nista. Pak Wabub tadi ikut keprok nggak, Pak? Oh ya. Maaf ya Pak Wabub. Saya kemarin ditawarin nyalon anggota DPR RI. Udah setiap kalau pemilu pasti saya ada yang nawarin supaya nyalon di DPR RI. Saya nolak memang, Ibu. Kenapa nolak? Yang pertama saya masih kencur. Saya bocah kemarin sore, Ibu.
Jangankan pengalaman, ngilmu sekuku irenge kiai, sekuku irenge Pak Wakil Bupati, saya nggak punya ngilmu, saya nggak punya pengalaman masalah dunia perpolitikan. Biar ada yang memang sesuai dengan ranahnya. Saya pikir begini, kalau saya nyalon di DPR berarti saya ikut berpolitik. Bukan berarti saya ini sangat-sangat anti politik, tidak. Saya kudu ngerti politik. Pak Kiai harus paham politik. Santri kudu paham politik, tapi nggak usah main politik. Karena ada memang yang memang sesuai dengan ranahnya. Hari ini Anda hadir di sini panas-panasan, kepingin ngaji bareng Mumpuni. Betul Ibu? Seantusias ini bukan karena Mumpuninya, tapi background saya adalah seorang santri. Coba kalau saya datang ke sini, background saya di belakang saya ada partai politik. Mungkin panjenengan tidak secinta hari ini kepada Mumpuni, betul? Laras, biar Bapak Haji Agus Maskur saja yang jadi wakil bupati, saya jadi pecutnya Bayu. Kemarin saya masuk dalam survei Pak Wakil Bupati, saya masuk survei di Cilacap itu jadi bupati. Saya nggak tahu tuh yang masukin survei itu siapa, mungkin hanya gara-gara saya punya masa. Followers Instagram saya banyak, akhirnya gara-gara seperti itu saya dimasukin ke survei. Dan ternyata dari 5 bakal kandidat saya dapat 0,25%. Saya mikir tuh 0,25% siapa sih milih? Saya bukan anti politik, tapi biar saya jadi generasi santri yang memang paham politik tapi nggak usah main politik. Santri pun kudu siasatul mulki Ibu, melek dengan keadaan zaman. Kalau cuman ngerti fikih, ilmu ulama, santri mah udah ngelotok Bu. Tapi kalau cuma ngerti fikih, gak mau dengan tahu adanya zaman yang sudah berkembang, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sawang sulna, kalau cuman ngerti politik, gak mau ngerti bab dasar agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa tuh gerandong-gerandong di masa depan? Ada aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal wae diuntal. Jadi milih sosok pemimpin, figur pejabat itu yang kudu paham agama Ibu. Kenapa? Orang itu kudu ada yang ditakutin. Kalau orang udah nggak takut sama apa-apa, bahaya tuh. Soalnya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk al ilmul nafi'ah. Ilmu yang manfaat adalah kuncinya turun hidayah dari Allah. Jadi orang itu kudu ada yang ditakutin. Kenapa anak kita kudu ngaji? Kenapa anak kita harus jadi santri? Kenapa dititipin ke pondok pesantren? Kenapa dititipkan ke Pak Kiai? Supaya ngerti deweke wedi karo Gusti. Kudu wedi karo Gusti Allah. Nek ora wedi karo Gusti Allah bahaya. Maaf. Singapura negara secuil. Tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Contoh, ngolah sampahnya bagus. Kami ada di Jawa Tengah, mohon izin Pak Wakil Bupati, Kabupaten Banyumas tetangga kami, itu ngolah sampah juara 1 se-Asia Tenggara. Jadi seluruh dari 5.000 warga masyarakatnya sudah berlangganan aplikasi menjual sampahnya dan diolah dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, yaitu olahan sampah yang basah tetap jadi pupuk, jadi kompos, tapi yang sisa plastiknya dijadikan paving block Ibu. Dan sehingga justru juara 1 se-Asia Tenggara Kabupaten Banyumas. Dan di Singapura, mohon izin, Singapura itu negara yang berkembang, negara maju secuil, tapi mampu mengolah sampahnya bisa menjadi pulau. Bahkan maaf sekali, orang Batam 25%-nya sudah lari ke Singapura. Anda selama ini bertanya apa peran pemerintah? Oh banyak, irigasi tuh dari kelompok tani Bu. Bangun irigasi susah, di sini sungai besar jarang. Kalau di Jawa banyak sungai-sungai. Contoh di tempat saya, Kali Serayu. Yang dapat Kali Serayu sebenarnya dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga. Tapi yang dapat air siapa? Orang Cilacap tempat saya. Kami di Cilacap pernah jadi lumbung padi nasional, juara 1 karena padinya paling bagus. Dulu pernah. Dan sekarang hari ini gantian dong. Namanya padi bisa ngebawa berkah kangge semua masyarakat di elemen masyarakat di Indonesia ini.
selama ini ada perairan di Jawa Barat, irigasinya mantep Bu. Orang saya aja kemarin baru nanem, sekarang di sini udah panen. Irigasinya jos di sini mah, alhamdulillah. Cuma kurang sosialisasi. Kadang-kadang pemerintah lupa, petani itu rata-rata wong tua ada klutuk. Wis tua klutuk pula. Kadang anehnya katanya mau membuat kebijakan beli pupuk kudu nganggo kartu tani. Bentar dulu jangan taltul. Nah, kasihan nih Pak Wabub udah pucet Bu. Kartu tani diadakan oleh pemerintah dalam rangka supaya masyarakat tani yang sugih nggak beli pupuk yang bersubsidi Bu. Jadi yang pupuk bersubsidi mah kanggo petani-petani yang maaf kurang mampu. Jadi ada kartu tani supaya apa? Sing petani sugih nggak sembarangan beli, nggak cuman sekedar menimbun pupuk. Cuma masyarakat kurang dikasih tahu sama pemerintah. Pemerintah kurang sosialisasi. Menjalanin traktor beli solar kudu pakai aplikasi. Wong-wong petani tua nggak tahu aplikasi panganan apa. Bagus program pemerintah, cuma yaitu tadi kurang sosialisasi. Tuh, jadi tujuan wakil bupati pantas gajinya 5,3 juta. Ternyata berat jadi wakil bupati. Nggak apa-apa ya Pak Wabub, besok tinggal nyalon Subang 1 ya Pak. Oh ya, di senyumnya aduh agak berat memang. Tenan naon Pak, insya Allah nggak jadi bupati, jadi menteri aja nggak apa-apa Pak. Insya Allah didoakan moga-moga apa yang dicita-citakan oleh beliau jadi pejabat pelayan masyarakat. Mudah-mudahan diberikan adil, diberikan amanah, jauh dari sifat yang dolim. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Kenapa petani dibelain oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi adalah pelopor orang manusia yang gak pernah rasis sama sekali. Gak pernah rasis, gak pernah membeda-bedakan ras, gak pernah membeda-bedakan suku, gak pernah membeda-bedakan status strata sosial di masyarakat. Sampai yang pertama, nanti lanjut lagi sampai jam 5 sore. Petani dibelain karena senanem-nanemnya jadi sodako. Yang kedua, senanem-nanemnya petani menjadikan iman takwa kepada Gusti. Habis nanem cabe, petani kipasan caping. Ya Allah, iya ya, saya yang nanem lombok, saya yang ngepupukin, saya yang ngerawat, saya yang nyiramin. Ini kemarin lombok warna hijau siki malikabang. Iki sing ngecat saha ya Allah. Saya nggak punya kuasa menjadikan lombok ini kemarin hijau sekarang jadi burem. Ini kemarin lombok masih cinik, tiba-tiba sekarang udah pedes. Ini yang ngasih rasa siapa ya Allah? Kok tiba-tiba rasanya pedes? Kalau bukan panjenengan nggak mungkin saya bisa menciptakan hal demikian. Ternyata saya ini makhluk yang betul-betul doif. Masih banyak hal yang memang saya belum tahu. Maka nggak pantas kalau saya ini nggak sholat, nggak pantas kalau saya nggak bersyukur atas nikmat panjenengan. Berarti saya ini makhluk yang memang bisa nanam lombok, tapi saya makhluk yang doif. Segini doif ada yang lebih lemah. Ada kewan namanya tengu. Ibu tahu tengu tuh? Tengu itu saudaranya kami tetap adine kemer. Ada kewan namanya tengu. Ibu tahu tengu tuh? Tengu itu saudaranya kami tetap adine kemer. Ada kewan namanya tengu. Ibu tahu tengu? Tungau, ibu tungau. Tengu itu saudaranya kami Tengu, tetap tengu. adine kemer. Ada Di Cilacap ngerti tengu, sampai Subang sini juga ngerti tungau, tengu. ibu tungau. Ini berarti kan tengune seueur. Tengu, nek tengune ada di Cilacap ngerti tengu, sampai Subang sini juga ngerti tengu. ibu tungau. Ini berarti kan tengune seueur. Tengune mah Tengu, berarti anak tengu lanang. di Cilacap ngerti tengu, sampai Subang sini juga ngerti tengu. ibu tungau. Ini berarti kan Nek tengune anak tengu lanang mah anak tengu wadon. di Cilacap ngerti gelem tengu, sampai selingkuh. Subang sini juga ngerti tengu. ibu tungau. Ini berarti kan Nek tengune anak tengu lanang mah anak tengu wadon. Kehidupan di dunia Cilacap gelem gelem selingkuh. namanya at-tafakkaru sa'atan khairu min alfi ra'atin.
Orang mau mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Yang hari ini masih pusing ngurusin anak, pusing cari kerjaan, ada juga yang pusing cari jodoh. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi rakaatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang ngejawab, makanya jangan kebanyakan milih. Hello, buat suami kok coba-coba. Cari suami itu ya kudu milih, ibu. Jangankan saya seorang public figure, putri Anda nikah kudu milih. Kalau anak perempuan, anak gadis cari suami nggak milih, uliah gerandongan nyangan-nyangan, bu. Anyang-anyangan gue apa? Rasa takon. Anyang-anyangan gue dela-dela nguyuh. Grandong anyang-anyangan. Na'udzubillahi min. Berita pun ngomong pernah ketemu belum ya, na'udzubillah min dalik ketemu grandong anyang-anyangan. Nabi Syuaib alaihissalam mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, milih. Siapa yang dipilih? Seorang pemuda yang hebat, seorang dewasa, gede dawa rosa. Bentar, sampean ketawa sambil keprok maksudnya naon, ibu? Nggak percaya. Gede dawa rosa, gede nu gede imannya, dawa nu dawa sabarna, rosa nu kuat ibadah sholatna, gitu maksudna aku. Siapa yang dipilih? Nabi Musa alaihissalam. Ternyata bukan hanya di acara take me out mawon, ibu. Ternyata Nabi Syuaib itu lebih teliti memilihkan calon mantu, calon suami buat anak perempuannya. Siapa nama anak perempuannya? Namanya Siti Sufaroh, perempuan yang cantiknya luar biasa, putrinya Nabi Syuaib. Gede dur, lencir kuning, irungnya bangir, meripatin belalak, kulitnya putih, irungnya mincis, lambene tipis. Ayune persis kayak mumpuni. Ketawanya nggak terima sampean. Saking cantiknya apa, semok, denok, montok. Gitar Spanyol mah lewat. Anaknya Nabi Syuaib cantiknya luar biasa. Ketika mau cari suami, dicariin nama bapaknya yaitu Nabi Syuaib. Ternyata dulu riwayatnya Nabi Syuaib alaihissalam saking imannya sama Gusti Allah, bu, dikasih hidup itu rasanya hutang budi sama Gusti Allah. Tiap hari doa, tiap hari sholat, tiap hari nangis. Nah, nangis. Kenapa sampai nangis? Dikasih hidup aja bisa hirup, bisa ambekan, itu rasanya itu nikmat yang luar biasa. Maka tiap hari itu nangis saking syukurnya kepada Gusti. Karena tiap hari nangis, hampir saja Nabi Syuaib alaihissalam netranya meripate, matanya hampir buta. Karena tiap hari nangis, ibu. Maka dikirimkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak kecil yang begitu luar biasa ngikut Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa? Yaitu Nabi Musa, ibu. Jadi Nabi Musa jadi pesuruhnya Nabi Syuaib itu udah dari sejak kecil. Akhirnya ia kerja melatoki kelapa, melatoki kerambil, melatoki kayu, tiap hari angon wedus, angon wed, mbe, ya wedus ya mbe, ya kambu ya anak wedus tempe sekalian, bu. Ternyata tiap hari angon wedus. Setelah dewasa tetap ikut Nabi Syuaib alaihissalam, dan ternyata Nabi Musa menjadi seorang pemuda yang ganteng, gagah perkasa. Dan ternyata Nabi Syuaib ingin menjodohkan anak perempuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan dicek dulu nih, dewasa temenanan apa ora. Bagaimana ngeceknya? Ternyata satu ketika Siti Sufaroh disuruh sama ayahnya yaitu Nabi Syuaib untuk ngikut Nabi Musa supaya angon wedus. Nok, mana?
melu Musa angon wedus pegapap angon wedus ireng ku aku. Syuaib ketawa-tawa Bu, senyum-senyum karena seneng. Kenapa malah Nabi Syuaib seneng? Karena ternyata dari perlakuan Nabi Musa supaya Siti Sufaro jalannya di belakang jebule, Nabi Musa khawatir karena Sufaro cantiknya luar biasa. Nabi Musa ki baru bokongi si Sufaro Bu. Gitar Spanyol aja lewat, belum melaku narepe ulanang bokongi mentul-mentul. Apalagi wong bokonge gede mlakune aja anan nilainya 150. Makanya Nabi Musa bilang jangan berjalan di depan saya, di belakang saya saja. Inilah wong lanang. Kata Nabi memang seorang laki-laki harus rijalun kamilun, di luar rumah kudu tegas, disiplin, penuh rasa tanggung jawab. Jangan di luar rumah melehoy kayak bandeng presto. Wong lanang pelompong, kedadar, kedodor, lembara, kelemburuk, kayak petelasan kotor. Wong lanang dina-dina mau ngarep BLT karo PKH, pelompong. Kata Nabi, rijalun kamilun, sekali keluar dari rumah untuk bekerja cari maisha harus jadi lanang yang tegas, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari pegawaian, pulang dari pekerjaan, masuk ke dalam rumah, ketemu anak istri. Kata Nabi, katiflin. Saya ulang, katiflin. Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Jangan kebalik. Di luar rumah kalau bakul kopi hahaha. Tapi kalau di luar rumah galak sama istri sendiri. Ada di sini laki-laki begitu. Oke. Angkat wong angkat. Ya enggak apa-apa sambil makan jeruk Pak, enggak apa-apa Pak. Udah pucet keringetan bulan. Ngejerojos keringetnya wong lanang dina ge. Tenang Pak. Saya mah walaupun dari partai perwadonan tetap saya kudu netral, harus balance, harus seimbang. Maaf ya Bu, kenapa kok Islam memberikan otoritas talak kepada laki-laki? Karena wong lanang iku 86% Allah menganugerahi secara psikisnya mikir pakai logika. 86% laki-laki mikirnya pakai logika. Memang anugerah begitu. Subhanallah, berasa durut nemen Pak. Nang karung gabah. Subhanallah, benar-benar ya. Kabupaten Subang niki berarti termasuk mungkin 40% ada petani. Ada. Malah lumbung padi ketiga seprovinsi Jawa Barat. Se-Indonesia tepuk tangan dulu dong. Wantesan ngungsungi gabah sampai sundul langit ya Allah. Banget. Lagi ngebahas petani soalnya. Ya Allah, wong wadon mangkat ngaji pada numpak sepur-sepuran. Numpak kodong-kodong sing lanang sampai sundul langit gawani gabah. Ya Allah. Wong wadon karo wong lanang jadi sembarangan. Salu ala Nabi Muhammad. Maaf ya. Rata-rata wong stres, rata-rata wong gemblung iku lanang. Nggak percaya sampean. Searching aja Bu di berita, di Google, di internet. Dari 100% orang gila itu 80%-nya laki-laki, 20%-nya orang gila perempuan. Ya sing waras ora usah tersinggung. Lagi ngebahas. Rata-rata wong gemblung iku lanang. Kenapa? Karena dia nggak ada tempat curhat Ibu.
Maka jangan salah kalau ada laki-laki dia nyetar motor tapi nggak tahu tujuan perginya kemana. Cuman mau ngerokok di pinggir jalan, kelepas, kelepus. Usaha apa maning gitu ya? Apa masang slot bae bagi? Na'udzubillahimin. Kadang-kadang laki-laki tuh bingung dia mau cerita sama siapa karena nggak se-ekspresif kita perempuan ibu. Mau cerita ke tetangga malah dipoyokin. Betul. Cerita sama yang istri malah disenenin. Rata-rata menggembulung lanang. Inilah akhirnya Islam menjunjung marwah seorang laki-laki, otoritas talak dipegang laki-laki. Karena dia 86% mikirnya pakai logika. Kalau wong lanang jengkel kok sampai cerewet, bahaya. Karena dia megang talak ibu. Inilah kenapa 86% laki-laki mikir pakai logika. Kalau marah biasanya diem. Jadi kalau ada di sini di Kabupaten Subang laki-laki marah kakean omong alias cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang beneran apa enggak? Lanang kok cerewet, lebih lemes. Beda sama kita perempuan. Secara psikis Allah menganugerahkan kita wong wadon 86% mikirnya pakai rasa. Emosional perempuan itu lebih tinggi ketimbang laki-laki. Udah diakoni bayar apa-apa bu. Wong wadon niku kalau jengkel gue ngecomprang ya kenal pot bocor. Apa bedi sampai nah. Sebab dari 100% badan perempuan 10%-nya tulang, 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Makanya nggak megang talak ibu. Jangankan perempuan megang talak, orang nggak megang talak aja kalah debat mesti mintanya cerai. Rata-rata wong wadon kalau debat mesti jaluknya pegat bayi nyung pegat nyung gibak. Itu nggak megang talak. Lagi pas ya debat sama suaminya, kalau debat mintanya cerai pegat bayi nyung pegat nyung gibak. Suaminya udah megang piring, udah syukur alhamdulillah istrinya nggak ditabok. Suami lagi megang piring masih waduh nantang paten nih bepak paten nih nyunge. Iya, kudune kalau suami lagi marah kan sing waduh ngedem-ngedemin bu. Jangan malah nantang busung-busungin dada paten nih nyunge pak. Inilah kenapa talak dipegang seorang suami. Wong wadon gak megang talak. Walaupun perempuan gak megang talak ibu, kita seorang perempuan dikasih otoritas juga. Kalau suami gak menjalankan hak wajibannya, nyalahin masalah sighah taklik lah boleh. Kita perempuan menggugat cerai suaminya karena sang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istri. Gegara suaminya gak menjalankan sighah taklik. Apaan tuh sighah taklik? Sesudah akad nikah saya atas nama Sarmin bin Sarman berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Sartinah binti Sartono dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya, dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengadukan hanya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat yang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya.
Ciasem Tengah, Babagan Maja. September 2023 tertanda wak Sarmin bin Sarman. Jadi kalau ada yang bilang milih suami gak usah pilih-pilih, hello. Suami itu tanggung jawabnya berat. Jangankan seorang suami ngucap ijab kabul, dia ketika akad nikah saja pasti meneteskan air mata. Sebab sampai seorang istri gak tahu bab haid dan suaminya gak ngajarin bab haid kepada istrinya, berarti sang suami telah berhutang kepada sang istri. Selama di dunia suaminya tidak mengajari bab haid kepada sang istri, sampai di akhirat istri boleh nagih kepada suaminya. Sang istri habis melahirkan gak tahu mandi wiladah. Apaan tuh mandi wiladah? Melahirkan tuh langsung mandi tuh. Mandinya itu di luar nifas. Nifas sendiri, mandi wiladah sendiri. Istri gak tahu apa tuh mandi wiladah. Suaminya dan pihak suamilah yang bertanggung jawab sampai akhirat. Sampai di dalam kitab Majmu', kitabnya Mbah Soleh Darat, dijelaskan mengurusi tali pusar ari-arinya bayi mutlak tanggung jawab seorang suami. Kalau ada seorang suami sampai ngurusin tali pusar bayinya sendiri dengan rasa jijik, maka ibarat hidungnya serumpung tapi nggak kerasa. Jadi hidungnya itu kayak terowongan Casablanca, nggak ada daging, nggak ada tulangnya, tapi nggak kerasa. Yang kerasa orang lain. A'udzubillahi min. Berarti memang milih seorang suami itu berat karena tanggung jawabnya besar. Besarnya itu nggak cuma cari nafkah Bapak Ibu, sampai seorang suami harus mulangi wong wadon bab agama. Nggak kenapa wanita wani ditata kalau diarahin nama seorang suami nu manut. Seorang suami pun modalnya harus punya iman nu kuat. Maka kalau ada yang bilang makanya mumpuni nyari suami nggak usah kebanyakan milah-milih, kudu milih. Orang milih grandong anyang-anyangan. Saya sampai tahun 2023 ini saya genap berumur 28 tahun, besok tanggal 17 September. Saya 28 tahun belum nikah, bukannya gak laku ya, sorry, hello. Nikah mah kecil, nikah mah gampil, nu susah ngerawatna. Ublek nang lumpur ndak masalah, biar ngerti, oh ngarit kayak kae, andur kayak kae, mopok kayak kae. Oh galang kayak kae, nyuk 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 sretet. Tapi kan aku duweduse, kita nih sing angon. Banyak orang saya cerita nih ketika saya kecil adalah pengembala kambing, gak ada yang percaya. Kenapa? Rata-rata orang kalau kepingin melihat orang itu pas lagi sukses nah wungkul, gak mau melihat pas lagi prosesnya ibu. Orang banyak gak percaya saya cerita nih kalau saya ini pengembala kambing. Karena melihat saya yang sekarang yang sedikit udah mandan rada glowing. Rada glowing. Dulu pas lagi kecil, hidungnya kayak paku. Sampai sekarang saya hitamnya sama kayak paku. Kemarin saya ketemu mbak kakak perempuan saya gatukin begitu, tangannya lebih putih kakak saya bu, sama adik saya lebih putih adik saya. Cuman saya yang ireng sekeluarga. Saya mikir ya apa bapak saya salah ngeracik apa ya. Iya, dari 5 anak 3 perempuan 2 laki-laki, cuman saya yang hitam bu. Saya juga ngebatin, udah saya pakai skincare kemarin bu, pakai skincare malah yang putih cuma mukanya wungkul. Akhirnya saya nggak pakai skincare lah, nyatanya nganggo skincare sing putih mung rai netrok bu, lah nganggo skincare malah kayak ulah weling ulang paleng sing putih kurai netrok. Habis pakai skincare malah mukanya siang tangannya maghrib. Ketawanya puas banget. Jangan salah, sampai-sampai ya Kanjeng Nabi bilang gini, ittahidu as-saudan, hormatilah wong ireng. Itu hadis ibu, jangan ngece sampean.
Itu di dalam kitab Jami'us Shahih halaman 7 sampai halaman 8. Besok saya bawa di sini. Udah sore. Di jam berapa nih? Ah, Wakil Bupati jujur biasanya orangnya mah. Jam berapa Pak Wabub? Jam 3.40 menit Bu. Sini aja jam 2 kurang 10 menit. Ini jam 4 kurang 20 menit. Ya Allah. Ngaji kurang jam jajal. Urungan iklannya babar blas durung minum. Gimana Kiai? Oh ya, langsung katanya pakai terpesona. Terpesona sama saya Kiai, ya Allah. Seganteng-gantengnya Pak Kiai, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Punten Kiai. Istri cukup satu, Pak Wabub, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kiai. Istri cukup satu. Lebih dari satu, waduh repot. Besok saya bawa tuh dasar-dasarnya lagi. Nang kitab Al-Ibris karo tafsir Sawi. Besok lagi Pak, undang tolong. Nabung dari sekarang Pak Wabub. Si dengar-dengar ngundang mumpuni modalnya banyak Bu. Nanggap mumpuni modalnya akeh. Ini bayangin nih, panggung duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, sound sistemnya, shootingane, seneke, tendane, mumpuni. Oke dewek. Jadi bagian saya oke dewek katanya. Besok lagi kalau ada kesempatan insya Allah ngajinya langkung lami Ibu. Soalnya ya ngajina pas-pasan waktuna. Soalnya sholat asarnya kan jam 4, ini udah jam 4 kurang 10, 20 menit malah. Berapa? Ya betul. Iya bener. Jam 4 kurang seperempat, insya Allah cukup ya Bu ya? Cukup ge? Belum cukup? Ngundang sorangan. Insya Allah hari ini adalah semangatnya Jamiah Masjid Jami Darul Maksum yang bajunya oren-oren ini, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Pak Panitia, Pak DKM juga. Panitianya gandeng banget, kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Tenang Pak, saya suka pria berkumis. Karena pria berkumis gak cuman manis Pak, tapi fix berarti lele bukan buaya. Bisaan lah, kalau nggak bisa nggak diundang sampai sini saya. Insya Allah hari ini luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat panitia kita Jamaah Masjid Darul Maksum. Mudah-mudahan kita dengan syafaat Kanjeng Nabi ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa nu manfaat nu barokah, diberikan dzurriyyah nu sholih sholihah, subang dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. 2 menit Ibu, sebentar kita akan mengaminkan doa yang nanti akan dibimbing langsung oleh Pak Kiai. Apunten pisan, saya tidak bisa memimpin doa karena saya santri belum diberikan ijazah untuk memimpin doa. Jadi santri itu tabarukan. Saya bukan putri seorang kiai, jadi saya belum berani untuk memimpin doa. Tetap saya pasrahkan dan kami mohon barokah doa dari para masyayikh desa Ciasem Tengah. Yang pertama, Kiai matur nuwun sangat hadirnya para sesepuh yang telah memberikan bimbingan kepada kami. Kiai hatur nuhun pisan oge kagem Pak Wakil Bupati Bapak Haji Agus Maskur telah hadir secara langsung. Pak Kompol dari Kapolsek Kecamatan Ciamis, Ciasem. Begini Pak, kalau belum minum keseletot Pak. Pak Kuwu, hatur nuhun Pak Kuwu Desa Ciasem Tengah yang telah memberikan dukungan dan support kepada kami, masyarakat dan jamiah Masjid Jami Darul Maksum dan keluarga besar Babakan Majak. Mudah-mudahan setelah doa selesai, menyalam pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf nu sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Doa diimami oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Mukhdar Sumangga. Shallu ala nabi.